Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tematik 4F, cita-citaku, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Lanjut ya. Pembelajaran 4. Nah, ini ada gambar berbagai pekerjaan. Nah, gambar-gambar di atas telah melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain. Semua pekerjaan yang mereka lakukan dengan tujuan untuk kebaikan bagi sesama. Menjelaskan keragaman aktivitas manusia dan manfaatnya. Setiap manusia memiliki cara yang berbeda-beda untuk meraih cita-cita. Contohnya, Dedi ingin menjadi atlet bulu tangkis yang handal. Ia pun dengan giat berlatih dan sering mengikuti perlombaan bulu tangkis. Ia selalu menjaga kesehatannya agar ia dapat berlatih terus. Menjelaskan hubungan antara kondisi lingkungan dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia sangat beragam. Keragaman suku dan budaya Indonesia terwujud dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kenampakan alam di setiap daerah yang berbeda-beda. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus, contohnya air, hewan ternak, dan tanaman yang dibudidaya. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia seperti angin, untuk membangkitkan listrik. Kemudian ada sungai untuk budidaya ikan dan udang. Lalu ada jagung sebagai sumber bahan makanan. Dan ada tanah liat untuk membuat gerabah. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dapat habis jika kita gunakan secara terus-menerus. Sumber daya alam tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalnya emas sebagai bahan baku perhiasan, lalu belerang sebagai bahan baku kosmetik, dan grafit sebagai bahan baku pensil. Nah, ini adalah jenis-jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui beserta pemanfaatannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membuat puisi adalah 1. Isi puisi harus sesuai dengan tema. Kemudian gunakan kata-kata kiasan atau kata-kata indah dalam puisimu. Yang ketiga, usahakan setiap bait puisimu memiliki rima agar lebih indah. Kita lanjut pembelajaran 5 ya. Seringkali cita-cita didukung oleh kegemaran kita akan sesuatu. Misalnya, jika kita gemar menyanyi, bisa saja kita memiliki cita-cita menjadi seorang penyanyi. Jika kita gemar menari, kemungkinan saja kita juga bisa menjadi seorang penari. Menyanyikan lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada. Saat bernyanyi atau memainkan alat musik, kita harus menggunakan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Tempo merupakan ukuran kecepatan saat menyanyikan atau memainkan alat musik. Metronom merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tempo rima dari sebuah lagu. Nah, manfaat tangga lagu adalah untuk mengetahui urutan tinggi dan rendah nada. Menceritakan isi dan amanat puisi. Makna puisi adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung di dalam puisi. Kita dapat menemukan makna puisi dengan cara membaca puisi secara berulang-ulang. Selanjutnya, menyebutkan keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Setiap kegiatan yang kita lakukan dapat mendukung kegiatan untuk meraih cita-cita kita. Contohnya dengan belajar. Kemudian yang gambar yang B,
dia memiliki hobi atau menyukai melukis. Selanjutnya pembelajaran 6. Kegemaran terkadang menjadi alasan kita memilih cita-cita. Tahukah kamu bahwa menggemari sesuatu kita memerlukan keterampilan untuk menggapai cita-cita? Mencari makna kata. Nah, mencari makna kata kita dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mengetahui makna atau arti kata-kata yang kita cari. Contohnya gugur. Apa sih gugur? Gugur itu artinya runtuh atau jatuh sebelum waktunya. Contoh dalam puisi, tak gugur harapanmu walau diterka masa. Membuat dan mendeklamasikan puisi karya pribadi. Hal-hal yang sebaiknya kamu lakukan saat mendeklamasikan puisi adalah 1. Pastikan suaramu jelas dan lantang agar orang lain dapat mendengar puisimu dengan baik. Yang kedua, pastikan ekspresi dan mimik mukamu sesuai dengan isi puisi. Kemudian sampaikan puisi dengan penuh percaya diri. Selanjutnya, mengidentifikasi lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada. Oke, di sini ada contoh judul lagu Kebunku, ciptaan Pak Kasur dengan tempo moderato. Kemudian ada lagu Bungaku, ciptaan Cornel Simanjuntak, temponya andante. Oke anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.